Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman semuanya yang saya hormati, pagi ini kita satu jam mudah-mudahan kita berdiskusi berkait dengan kalau temanya yang dipinta tentang UMB Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai pusat kaderisasi. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk berbicara terlebih dahulu apa yang gagasan yang sudah didiskusikan di teman-teman senior ya mungkin ya sama Kang Roni dan yang lainnya tentang ini semuanya IMF, IRF masih dari Ortom semua yang enggak dari Ortom. Baik, saya ingin nanti dengan ini aja ya bersama Ortom ini ya untuk pertama kali ada gagasan pertama persoalan gitu ya, saya berangkat dari persoalan bahwa di Muhammadiyah Jawa Barat terutama atau khususnya di Ortom-Ortom Muhammadiyah termasuk di Ortom-Ortom Muhammadiyah Jawa Barat itu sangat minim kegiatan perkaderan yang bersifat tematik dan substantif. Ini persoalan pertama yang mungkin penting untuk didalami dan didiskusikan oleh teman-teman nanti diperdalam bahwa perkaderan di Muhammadiyah termasuk di Ortom-Ortom Muhammadiyah itu masih bersifat formal gitu ya. Nah, sementara perkaderan yang bersifat tematik dan substantif itu masih minus gitu ya, masih minim lah kira-kira. Ini menjadi tantangan ke depan bagaimana Ortom termasuk Muhammadiyah di Jawa Barat lebih mengembangkan perkaderan-perkaderan yang lebih bersifat substantifnya itu. Yang kedua, ini tantangan atau problem yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Kita ini sangat minim terhadap kajian-kajian riset tentang Muhammadiyah. Di Jawa Barat ini tidak banyak yang melakukan riset yang serius berkait dengan kemuhammadiyahan. Termasuk juga ini sangat minim juga kajian-kajian tentang keislaman di Jawa Barat itu. Islam Muhammadiyah atau Islam Sundanya atau keislaman secara umum di Muhammadiyah termasuk Ortom-Ortom itu sangat minim tentang kajian-kajian riset yang paling menarik gitu ya. Malah saya melihat gitu ya, di Muhammadiyah termasuk di Ortom itu tidak terlalu tertradisikan nanti yang menjadi bagian tradisi di Muhammadiyah itu pemikiran dan intelektualisme Muhammadiyah. Jadi kalau membaca Muhammadiyah Jawa Barat dulu ya ada Kiai Iping misalnya. Ini yang di sini kita tempati ini almarhum Kiai Iping Zainal Abidin. Kemudian di Tegalga ada Kiai Hambali Ahmad gitu. Lalu ada Ejep Mutakin, ada di Garut Kiai Miskun Asatibi gitu ya. Lalu ada
Kiai Mama, Kiai Uje, banyak sekali di Garut. Ada Kiai Omo di Tasik, gitu ya. Kiai Topeng Ali dan yang lain-lain sangat banyak sekali. Itu semua menggambarkan bahwa kiai-kiai itu mengembangkan intelektualisme yang kuat, gitu ya, dan banyak menjadi rujukan-rujukan di Muhammadiyah Jawa Barat, dan juga termasuk rujukan di Muhammadiyah secara nasional. Nah ini kemudian dalam perkembangan Muhammadiyah Jawa Barat itu tidak terlalu baik perkembangan tradisi intelektualismenya. Malah saya mungkin membandingkan gitu ya dengan teman-teman di di angkatan muda yang lain, mereka kajian-kajian keilmuannya sangat serius gitu ya. Mereka diskusi, tidak tahu ya di IMM sekarang apa masih diskusi tentang UFO gitu ya, apa masih kenal enggak tidak tahu ya, Michael UFO, kemudian Habermas, Paul Ricoeur dan yang lain-lain. Di teman-teman angkatan muda yang lain itu kajiannya sangat serius gitu ya. Nah, di Jawa Barat khusus ya, kalau di tingkat nasional ada Ma'arif Institute yang itu sangat giat sekali melakukan kajian-kajian. Tetapi ini Muhammadiyah Jawa Barat agak libur intelektualnya gitu ya. Tradisi intelektualismenya tidak terlalu baik berkembang. Ini problem yang lainnya gitu ya. Lalu yang ketiga, di Muhammadiyah Jawa Barat ini belum punya satu gedung lah gitu ya, atau satu tempat yang representatif menjadi pusat kegiatan yang terintegrasi perkaderannya itu gitu ya. Jadi menjadi basis penelitian sekaligus juga menjadi basis pengembangan pemikiran. Ini belum ada yang baik. Nah, ortom-ortom termasuk IMM, IRM, ketika mau perkedaran misalnya itu kebingungan tempatnya di mana gitu ya misalnya gitu ya. Biasanya pinjam di tempat-tempat yang tertentu. Ini belum punya gedung atau tempat yang representatif untuk pengembangan pemikiran dan penelitian Muhammadiyah. Lalu yang keempat, ini juga ya akhirnya ketika mau melakukan kaderisasi perkaderan gitu ya, biasanya ya cari tempatnya kesusahan gitu ya, untuk dengan kriteria tertentu. Nah, tempat ini salah satunya juga ya mungkin menjadi alternatif gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan perkaderan tertentu. Nah, sebelumnya dia tidak memiliki atau tidak punya akses untuk memiliki tempat yang representatif sampai hari ini gitu ya. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan bagi teman-teman semuanya dalam pengembangan kaderisasi maupun tradisi intelektualisme di Muhammadiyah. Nah, padahal ini kalau kita melihat misalnya ada landasan-landasan atau pijakan-pijakan yang selalu kita diskusikan, bahwa misalnya dalam surah An-Nisa ayat 9 disebut tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah misalnya gitu ya. Wal yasyalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa alaihim. Ini menguatkan bahwa Muhammadiyah termasuk orto tidak boleh meninggalkan generasi yang akan datang lemah secara intelektual, secara emosional maupun secara spiritual.
Ini tentu menjadi tantangan bagi teman-teman. Salah satu misalnya tantangan selalu dalam pergantian kepemimpinan itu sulit untuk mencari kader gitu ya. Kader yang punya kapasitas intelektualnya bagus, spiritualitasnya bagus, humanitasnya bagus, emosionalnya bagus dan seterusnya begitu. Nah, termasuk di Muhammadiyah sendiri gitu ya. Biasanya ini dikenal 4L gitu ya. Kalau milih pimpinan belum lagi gitu. Itu problem serius sebenarnya terkait dengan persoalan perkaderan gitu ya. Itu tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah yang tidak punya kualitas yang unggul. Yang kedua, di dalam surah Al-Ankabut misalnya ayat 43 dan Al-Mujadilah yang biasa kita baca ayat 11 itu menekankan tentang pentingnya keilmuan gitu ya. Wama yaqiluna illal alimun gitu ya. Wa tilkal amsal nadribuha linnasi wama yaqiluha illal alimun. Jadi banyak perumpamaan yang Allah berikan, tetapi tidak banyak yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Itu catatan penting bahwa orang yang memiliki ilmu itu menjadi penting gitu ya. Lalu dalam surah Al-Mujadilah yang kita hafal, ya fa'ilul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, itu menegaskan juga ketinggian derajat orang yang memiliki keilmuan. Artinya bahwa Muhammadiyah maupun Orkom akan memiliki keunggulan dan daya saing kalau dia menguasai keilmuan. Lalu di dalam surah Ar-Ra'd misalnya, ini yang menjadi dasar yang sering kali kita diskusikan, ayat 17 menyebut bahwa buih itu akan lenyap dengan sendirinya. Yang tidak bermanfaat itu hilang di tuan zaman gitu ya. Nah, sementara yang bisa bertahan itu adalah yang bermanfaat untuk manusia yang banyak gitu. Fa'amad zabaru fayadhabu zufaha wa amma yanfa'un nas fayanqutu fil ard. Ini ditafsirkan oleh Muhammad Abduh dalam mengikuti teori evolusi ya, tentang struggle for life misalnya, tanazul al-biqo. Jadi orang yang unggul, yang bertahan, yang bisa tetap ada itu di bumi, dia yang bermanfaat gitu. Maka kalau mengikuti tren BK, aku berpikir maka aku ada. Di Muhammadiyah itu aku bermanfaat maka aku ada gitu. Ini penting menjadi dasar dalam pengembangan Muhammadiyah. Lalu yang tadi dasar yang kita rujuk gitu ya, tradisi berpikir dan intelektualisme Muhammadiyah yang tadi, bahwa Muhammadiyah Jawa Barat besar dan berkembang itu di awal itu karena mereka memiliki tradisi berpikir dan intelektualisme yang sangat kuat gitu ya, sehingga mereka menjadi kiblat dan menunjukkan masyarakat termasuk di tingkat nasional selalu menjadi rujukan gitu ya para ulama di Muhammadiyah Jawa Barat itu. Lalu tentu yang terakhir ini penting untuk tadi membangun sarana itu, bahwa sarana untuk pengkajian keilmuan, pengembangan riset dan kegiatan-kegiatan itu menjadi penting gitu ya, sangat penting terutama dalam berkelanjutan. Nah karena itu ini program yang penting untuk dikembangkan gitu ya, untuk teman-teman ini ke depan ini adalah membangun pusat keilmuan dan perkaderan Muhammadiyah Jawa Barat. Ini tantangannya melalui penyediaan sarana yang representatif untuk peradaban yang berkemajuan. Ini program yang bisa dibangunnya gitu ya.
Jadi kita punya gedung, gitu ya, punya fasilitas atau punya sarana yang memadai untuk pengembangan menjadi pusat kaderisasi dan pusat keilmuan itu, gitu ya. Nah, lalu kalau mau dibuat identitasnya, identitas itu adalah pusat perkaderan, kajian Muhammadiyah dan peradaban, gitu ya. Itu apa tujuannya? Pertama, ini pengembangan gedung atau sarana dan pengembangan riset kajian keilmuan itu penting untuk pertama menghadirkan tradisi perkaderan dan keilmuan di kalangan Muhammadiyah Jawa Barat, menghadirkan kembali atau menguatkan kembali yang tadi tanpa penguasaan keilmuan kita akan sulit untuk memiliki daya saing dan menjadi unggul itu. Yang kedua, ini tentu menjaga tradisi berpikir dan intelektualisme Muhammadiyah yang menjadi ruh pergerakannya. Jadi studi itu dengan adanya sarana tadi gedung itu menjadi penting untuk mentradisikan, menjaga tradisi berpikir dan intelektualisme Muhammadiyah. Yang ketiga, ini yang penting melahirkan kader-kader yang berkualitas gitu. Tadi baik secara intelektual, spiritual, humanitasnya maupun emosionalnya itu menjadi persyaratan penting dalam pengembangan Muhammadiyah Jawa Barat dan peradaban ke depan gitu ya. Lalu melahirkan ini pikiran-pikiran alternatif yang konstruktif tentang Muhammadiyah dan keislaman secara umum gitu ya. Kaderisasi, pusat kaderisasi, pusat riset gitu ya, atau kajian peradaban tadi itu penting untuk menawarkan satu pikiran-pikiran alternatif. Jadi kalau sekarang kita diskusi tentang radikalisme misalnya gitu ya, atau tentang persoalan perubahan iklim, tentang keadilan sosial ekonomi misalnya, tentang kesehatan global dan yang lain-lain, maka pusat kaderisasi kajian ini penting untuk memberikan alternatif, pikiran-pikiran alternatif, atau bahasa lainnya qiraat al-mubadalah gitu ya. Lalu yang penting juga adalah melahirkan karya-karya baru, baik berupa buku, media, teknologi maupun karya seni. Itu pentingnya sebuah sarana atau pusat kaderisasi tadi. Nah, kemudian paling tidak ini menghadirkan tempat yang representatif bagi pemenuhan kebutuhan kajian, penelitian, kaderisasi dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu tujuan pentingnya fasilitas itu gitu ya. Nah, di aktivitasnya yang bisa dikembangkan gitu ya di gedung itu satu gedung itu bisa menjadi tempat perkaderannya gitu ya. Ada tempat penelitiannya, risetnya, lalu ada perpustakaannya, kemudian ada di situ kajian-kajiannya, ada penerbitannya, ada pameran dan yang lain-lain gitu. Itu menjadi aktivitas yang terintegrasi gitu ya. Nah, penggunanya bisa Muhammadiyah Jawa Barat, bisa orto, bisa amal usaha atau masyarakat umum. Lalu kegiatan yang bisa diselenggarakan itu seminar-seminar, misalnya paket kajian tematik, penelitian, perkaderan formal, penerbitan buku dan pembuatan media lainnya, lalu pergelaran budaya, pameran, bedah buku dan film dan yang lain-lain. Nah, ini juga kita belum melaksanakan ini. Misalnya di Hamka sudah bagus tuh bedah film misalnya Hamka gitu ya, yang baru ini. Saya kira itu menjadi bagian nanti dari teman-teman.
Nah, mitra yang bisa nanti dikembangkan itu bisa institusi pemerintahan, lalu perusahaan yang itu bisa menyupport program-program di dalam itu. Nah, yang diperlukan nanti dalam pengembangan tadi tentu gedung itu gitu ya. Gedung, kemudian fasilitas pendukungnya dari aula, kelas, lain-lain, lalu asrama, penginapan seperti itu, masjid gitu ya, lalu co-working space-nya gitu ya, lalu ruang publiknya, ada pusat pengembangan ekonomi dan sebagainya gitu ya. Ini yang diperlukan untuk pengembangan semacam itu. Kita perlu para peneliti nanti gitu ya. Kemudian para instruktur, narasumber untuk materi tematik tertentu, pengelolaan kegiatan ekonomi, kemudian pengelolaan penerbitan media dan yang lain-lain. Nah, saya kira kalau ini teman-teman nanti mempersiapkan, jadi kalau pertama terlebih dahulu, kalau menjadikan Muhammadiyah atau Ortom belum nanti memiliki, maka UM Bandung itu bisa menjadi pusat kaderisasinya gitu ya nanti. Sebab Universitas Muhammadiyah Bandung tadi yang disampaikan secara gedung sudah representatif ya, memiliki representatif tertentu, meskipun memiliki keterbatasan dalam penggunaannya karena penggunaannya rutinitas untuk belajar itu. Tetapi ini yang paling penting, di Universitas Muhammadiyah Bandung itu yang nanti bisa dikembangkan di teman-teman Ortom juga, mengembangkan satu gagasan tentang pengembangan etika dan spiritualitas itu ya, yang seringkali disebut sebagai Islamicnya itu. visi UM Bandung itu Islamic Technology University. Nah, secara Islamic itu UM Bandung mengembangkan berbagai kajian atau pembelajaran tentang etika dan spiritualitas yang itu akan menjadi dasar yang penting itu. Yang kedua, sebagai bagian dari technopreneurship-nya, UMB itu mengembangkan leadership-nya gitu ya, kepemimpinannya. Nah, semacam ini pesantren mahasiswa yang nanti akan dikembangkan di sini dan nanti di pesantren Cilenyi. Nah, leadership-nya itu perlu dibangun karena harapannya lulusan dari UM Bandung itu dia menjadi penggerak perubahan di masyarakat maupun berkontribusi dalam kebangsaan. Lalu yang ketiga, ada pengembangan kewirausahaan dan inovasinya. Jadi kalau membaca karya-karya dosen hari ini misalnya, banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan, kewirausahaan yang ditekan, yang menjadi orientasi atau menjadi basis dalam pengembangan di UM Bandung itu. Lalu yang keempat, pengembangan yang bersifat sains dan teknologinya gitu ya. Ini yang berkait dengan teknologinya itu ya, teknologinya. Dan yang terakhir, UM Bandung itu berusaha untuk juga mengembangkan gagasan tentang keberlanjutan gitu ya, kampus hijau dan yang lain-lain. Jadi kalau melihat UM Bandung ini dengan banyak sivitasnya itu berusaha untuk membangun kampus sehat maupun kampus Islamiknya. Jadi ini menjadi bagian, kalau mau ditarik yang tadi, problem-problem yang tadi, UM Bandung bisa menjadi pusat kaderisasi itu karena UM Bandung menyediakan atau mengembangkan etika
eh, spiritual, tentang islamiknya gitu ya, leadershipnya, kewirausahaan dan inovasinya, lalu sains teknologinya dan berkelanjutannya itu ya. Ada kampus bersih dan kampus sehat atau kampus islaminya. Nah ini semua saya kira menjadi menjadi modal lah gitu ya untuk teman-teman di Ortom maupun di Muhammadiyah untuk memanfaatkan ini Universitas Muhammadiyah Bandung itu menjadi pusat kaderisasi. Nah tetapi ini saran saya karena keterbatasan dan mungkin juga penggunaannya yang rutinitas di Universitas Muhammadiyah Bandung, maka Muhammadiyah dan Ortom ini di Jawa Barat tadi harus juga membuat tadi gedung atau sarana yang representatif untuk pusat-pusat kajian keilmuan, perkaderan dan riset tadi gitu ya. Nah, saya menyarankan gitu ya, kalau membuat program nanti teman-teman Ortom nih IMM, IRM Pemuda Muhammadiyah, jangan terlalu banyak. Satu saja misalnya dalam satu periode membuat satu gedung dakwah gitu ya. Satu gedung dakwah, contoh ya misalnya, kalau tidak di sini ada tanah itu, tanah yang di belakang itu, ini masih keterbatasan kamar itu baru berapa 10 kamar misalnya, masih terbatas ininya tempat-tempat belajar atau risetnya dan perpustakaan dan yang lain-lain. Nah, di belakang itu bisa dibangun misalnya lantai 4. Ini harus menjadi program bersama misalnya Ortom-Ortom untuk membangun 4 lantai di belakang ini. Nah, satu lantai buat apa saja itu ya, perpustakaannya, buat risetnya, tempat-tempat risetnya, kemudian pengembangan ekonominya, lalu lantai 2, lantai 3 itu bisa dikembangkan lebih lanjut, atau juga bisa di tempat lain. Pak Dadang Saripudin itu, Kang Dadang itu ada tanah di dekat kereta api ya, yang itu ya, rel itu ya. Misalnya punya pemerintah itu bisa juga diusahakan untuk dibeli, misalnya berapa ya, 50 miliar atau berapa ya. Nah, ini Ortom sebenarnya bisa bergabung gitu ya, kolaborasi semuanya, bahwa periode ini misalnya harus melahirkan satu gedung dakwah misalnya itu ya, yang isinya tadi programnya untuk kaderisasi, kemudian pusat kajian keilmuan, riset dan yang lain-lain gitu ya. Nah, tentu ini punya waktu, harus ada waktu yang intensif gitu ya. Kalau saya menargetkan paling lama 2035 gitu ya, harus punya gedung itu ya, Ortom itu. Jadi dari sekarang 2025 lah kira-kira, 10 tahun atau 15 tahun ini sudah mulai melakukan perintisan mendiskusikan gitu ya, kira-kira mendapatkan, ini bisa cepat sebenarnya gitu ya kalau bersama-sama, misalnya 2 tahun atau 5 tahun mengusahakan ada wakaf 5 hektar misalnya itu ya, 1 hektar sampai 5 hektar lah gitu ya. 1 hektar juga sangat memadai sebenarnya, tetapi idealnya 5 hektar ya. Lebih ideal lagi 5 sampai 40 hektar. Cari itu wakafnya gitu ya, bersama-sama nanti. Nah kemudian 5 tahun lagi itu membangun pembangunannya. Jadi 5 tahun itu mencari
ke tanah sampai dapat gitu ya 5 ini. Konsep-konsepnya dikembangkan, gambar bangunannya, penyiapan lahannya dan seterusnya. Lalu 5 tahun lagi membangun, nah, kemudian 5 tahun lagi bisa launching. Jadi 2035 Muhammadiyah atau Ortom di Jawa Barat itu punya gedung yang representatif gitu ya. Di situ ada bisa menjadi pusat kaderisasi, lalu punya perpustakaannya untuk riset-riset keilmuannya, khususnya tentang Muhammadiyah ya. Jadi nanti di UMB juga sebenarnya lagi merintis begini, mungkin satu lantai itu harus menjadi perpustakaan dan IT mungkin gitu ya. Yang di situ teman-teman itu bisa bisa nyaman untuk melakukan riset-riset tentang Muhammadiyah gitu ya, atau tentang keislaman. Lalu ini perlu didesain seperti apa ruang bangunannya sehingga nyaman untuk pengembangan keilmuan. Saya kira ini kemudian teman-teman menamakannya sebagai Al-Ma'un Creative Hub-nya gitu ya. Jadi Al-Ma'un Creative Hub Ortom ini Muhammadiyah Jawa Barat dan Ortom itu saya kira ini menjadi syarat mutlak kalau mau tadi mentradisikan pemikiran dan intelektualisme di Muhammadiyah, lalu membangun generasi yang kuat, tidak meninggalkan generasi yang lemah, dan yang paling penting adalah ini memperluas kebermanfaatannya bagi masyarakat masyarakat dan kebangsaan, atau lebih jauh dari itu memberikan manfaat, berkontribusi untuk kemanusiaan globalnya. Saya kira ini ya menurut saya dasar-dasar pemikirannya untuk mendiskusikan bagaimana untuk sementara ya UM Bandung itu menjadi pusat kaderisasi sambil nanti berjalan. Tetapi bayangan saya kalau UM Bandung itu nanti punya 15.000 mahasiswa atau 20.000, 15.000 lah ya. Ini agak susah untuk memanfaatkan UM Bandung karena penuh dengan mahasiswa itu gitu ya. Ini. Karena itu Ortom harus memiliki sarana tempat sendiri. Nah, 15 tahun sekarang ini sudah dirancang sama-sama gitu ya. IMM paling tidak IMM, IRM Pemuda Muhammadiyah merancang satu Creative Hub itu ya, Al-Ma'un Creative Hub tersendiri, namanya apa saja, yang nanti bisa menjadi pusat kaderisasi, kajian, riset dan seterusnya gitu ya. Itu saya kira mungkin ya pengantar diskusi. Saya kira bisa ada waktu 15 menit lagi mungkin untuk kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi langsung, silakan terkait yang tadi sudah disampaikan ya. Ada beberapa persoalan yang ternyata menjadi jawaban ini sedang hadapi ya. Di antaranya tadi pertama kita masih kurang kegiatan perkaderan secara tematik dan substantif. Yang kedua minim kajian riset tentang Muhammadiyah itu perkembangan tradisi intelektualisme di Muhammadiyah Jawa Barat masih kurang bagi atau masih kurang berkembang. Dan juga belum punya satu tempat yang representatif untuk menjadi basis pertumbuhan dan pengembangan pemikiran dan penelitian di Muhammadiyah atau kepercayaan. Nah, terkait hal ini barangkali dari teman-teman ada yang mau berdiskusi atau mau bertanya, saya persilakan. Dari awal dulu barangkali. Silakan. Dari atau dari luar.
yang menurutnya Ayo, silakan. dari tadi Ya, intikafnya harus menghasilkan. Ayo, bebas saja. Iya. Waalaikumsalam. Tadi kan Bapak bilang bahwa kamu juga sedang memakai sama gitu untuk menulis cerita ini. Nah, mungkin karena memang saya dan Pak Toto baru tahu gitu ada program atau mungkin tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Nah, karena kamu mungkin lebih dahulu berjalan proses menulis proses itu, kira-kira menurut Bapak dari yang kamu itu ada kendalanya berapa? Saya kira ya sebagai tokoh juga harus tahu dan mungkin bisa kebingungan sih pasti. Iya. Tantangannya banyak sekali ya. Karena kemegahan gedung UM Bandung itu dibangun atas dasar utang ya. Jadi sekarang memang agak tersendat untuk pengembangannya gitu ya. Jadi kira-kira satu bulan itu lebih 1 M ya yang harus dibayarkan untuk utang piutang gitu. Jadi ini menjadi kendala tantangan bagi UM Bandung gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin tantangan yang bagi UM Bandung itu kalau karena gitu ya, karena akses ini sementara ini ya, akses terhadap sumber-sumber keuangannya tidak terlalu konsisten gitu ya. Ini nanti juga menjadi tantangan teman-teman semuanya. Saya suka menyampaikan bahwa tantangan Orto Muhammadiyah terutama juga termasuk UM Bandung bagiannya itu belum bisa mengakses sumber-sumber keuangan secara konsisten gitu ya. Ya masih mengandalkan SPP mahasiswanya kan. SPP mahasiswanya tidak semua bayar gitu ya, betul ya. 200 orang dikasih beasiswa full sama UM Bandung. Coba kalau 200 orang masing-masing kali berapa rata-rata mungkin 6 juta, 2 kali 6 ya 12, 1 miliaran lebih ya. UM Bandung juga harus nombokkan atau memberikan beasiswa. Belum juga yang mahasiswa yang ini utangnya sangat banyak sekali ya di gitu ya. Misalnya gitu ya, ini agak rumit kalau hanya mengandalkan SPP itu ya. Nah, sumber keuangan yang tidak terlalu konsisten diakses itu menyebabkan memang promosi-promosi inovasi yang sangat terhambat gitu ya, yang agak ini.
dosen-dosen sebenarnya memiliki semangat yang sangat bagus untuk pengembangan riset keilmuannya. Tetapi karena pengembangan riset inovasi itu harus juga disupport dengan dana gitu ya. Nah, sementara dananya masih sedikit gitu ya, menyupport untuk risetnya itu, maka biasanya menjadi hambatan, menjadi tantangan tersendiri itu ya. Berkait dengan itu promosi inovasinya gitu ya. Karena tadi persoalan akses sumber keuangan. Lalu yang ketiga, karena promosi dan akses yang tidak terlalu baik juga ini ya, di sisi lain, nah ini yang harus dikurangi oleh teman-teman nanti, beban UM Bandung itu terlalu berat gitu ya, atau programnya terlalu kompleks gitu ya. Jadi selain pendidikan misalnya gitu ya, pengajaran, ada pengabdian, ada juga risetnya, penelitian, ada juga AIK, pengembangan AIK-nya, catur dharma perguruan tinggi. Ini tuntutan-tuntutan yang lainnya juga sangat banyak sekali nih, berkait dengan tuntutan masyarakatnya atau persyarikatannya, sampai tuntutan yang bersifat kebangsaan misalnya. Itu kompleks sekali itu ya, beban yang dimiliki oleh UM Bandung. Nah, beban yang kompleks semacam ini juga bisa menghambat atau menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan ini. Nah, akhirnya ini sama juga, ini kita masih perjuangan gitu ya, atau istilah lainnya, kita masih berjuang dalam penderitaan. Ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Saya kira satu program yang harus dikembangkan, tampaknya ini harus menguatkan kelembagaan bisnisnya gitu ya nanti gitu ya, sehingga diversifikasi pendapatan nanti bukan dari mahasiswa itu tidak cukup gitu. Mahasiswa SPP itu hanya kembali ke mahasiswa saja ya, untuk belajar, untuk praktikum gitu ya di lab dan yang lain-lain. Tetapi untuk pembangunan yang lain-lain ini perlu ada diversifikasi pendapatan yang lain. Nah, sehingga ini kita misalnya membentuk PT misalnya gitu ya, perusahaan PT Sinar Mentari Bandung. Ini diharapkan PT ini bisa mensupport menopang ekonomi kampusnya gitu ya. Nah, teman-teman juga ini ke depan kalau masih tidak bisa mengakses sumber keuangan yang konsisten, saya kira kewirausahaan di Ortom menjadi penting gitu ya. Memperkuat kelembagaan wirausahaannya ini menjadi penting di Ortom itu gitu ya. Jadi untuk kalau semuanya terlibat nanti pengembangan tentang UM Bandung, maka pertama-tama memang harus bisa mengakses sumber keuangan yang konsisten, dalam hal ini pengembangan kewirausahaan, pengembangan kewirausahaan atau bisnis universitas atau kampusnya. Nah, salah satunya pengembangan perusahaan-perusahaan itu menjadi penting gitu. Contoh gitu ya, Anda bisa bergabung di perusahaan untuk menghidupi daging, misalnya daging ayam buat pesantren-pesantren Muhammadiyah se-Jawa Barat. Saya kira itu bisa. Atau setiap minggu pesantren Al-Furqan itu kemarin berkunjung, memerlukan ikannya itu 500 kilo ya, 500 kilo gitu ya. Itu satu pesantren gitu ya. Kalau ada 4 pesantren 2000 kilo gitu ya. Nah, itu bisa menanam di misalnya itu pesantren Al-Amanah, itu bagus misalnya dia bisa mencukupi hanya untuk pesantrennya saja gitu ya. Menanam ikan di
gitu ya di apa halaman apa namanya itu di kolam ini ya, di kolam buatan lah gitu ya. Nah itu bisa menjadi bagian konsistensi atau sumber keuangan gitu ya. Ayam itu ya harus beternak. Kalau telur misalnya, nah ini juga dihitung untuk pesantren 500 siswa gitu ya. Satu pesantren itu mungkin satu minggu atau 1 minggu 2 kali perlu telur, itu juga sangat ini ya, membutuhkan satu perusahaan atau ternak tentang ayam. Ini perlu memang pengembangan semacam itu ke depan, kewirausahaannya. Atau yang lain-lain, kita mengembangkan, misalnya Pak Rektor ingin mengembangkan mall-mall kecil gitu ya di kampus, yang itu bisa bisa menarik minat misalnya masyarakat untuk berbelanja secara umum dan yang lain-lain gitu ya. Tapi intinya tantangannya adalah mengakses sumber keuangan yang belum konsisten, sehingga perlu dibangun pengembangan ekonomi kampus universitas. Termasuk saya kira Muhammadiyah dan Al-Fatihah. Nah, satu hal lagi, kalau ada yang tertarik untuk keuangan, Muhammadiyah sama sekali belum punya bank gitu ya. Nah, sekarang kita pinjemnya ke umum, bank umum, BSI, Muamalah gitu ya, BRI, yang lain-lain. Padahal sebenarnya kaum ini punya kekayaan yang banyak juga gitu ya. Nah, kalau itu dikelola oleh bank sendiri, mungkin keuntungannya tidak untuk keluar gitu ya, bukan tidak keluar, tapi keuntungannya ke ortom lagi, ya, ke awam lagi dan seterusnya. Nah, pengembangan bank itu juga menjadi penting, UMKM dan segala macam. Saya kira itu ya, mungkin ya, teman-teman bisa kalau punya keterampilan itu memperkuat di situ. Terima kasih Bapak atas jawaban dan pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi atau berdiskusi lagi dari anak-anak? Ya. Mungkin jika tadi saya memaparkan terkait dengan tantangan Bandung, kalau dalam hitungan 5 tahun ke depan, kita dari kadang-kadang itu selalu diajarkan tentang analisis SWOT. Nah, di samping tantangan ada juga peluang gitu Pak yang bisa dimanfaatkan. Nah, kira-kira dari UM Bandung sendiri memiliki peluang seperti apa untuk ke depan? Saya kira sangat banyak ya peluang ini ya. UM Bandung itu punya fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan ya. Misalnya inovasi sampah gitu ya. Jadi UM Bandung punya mesin pencacar sampah yang sekarang digunakan di Cimahi misalnya gitu ya. Dengan menggunakan manual misalnya menyelesaikan sampah gitu ya. Jadi ini peluang ini bisa di copy gitu ya misalnya, tapi ini juga ini ya terbuka dan juga menjadi bagus ya kalau ini pengelolaan sampah di Majalengka misalnya, di pasar Majalengka itu sangat banyak sekali numpuk gitu ya sampah pasar itu gitu ya. Jangan dulu di situ ya, Gede Bage juga belum terselesaikan.
Nah, Gede Bage itu agak susah karena yang mengelola banyak perorangan preman ininya gitu ya. Nah, tetapi kalau di Majalengka ada ketua P3 yang sudah ini, yang mungkin menawarkan gitu ya untuk menyelesaikan problem sampahnya misalnya. Itu peluang sebenarnya yang sangat besar untuk dikembangkan dari hasil riset UM Bandung tentang pengelolaan sampah di Cimahi. Itu bisa dikopi untuk menyelesaikan sampah-sampah di berbagai daerah gitu ya. Peluangnya sangat besar sebenarnya. Lalu yang kedua, riset-riset dosen dan mahasiswa tentang misalnya teh atau roti atau rotiyu gitu ya, itu sebenarnya peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Sekarang punya outlet misalnya di beberapa tempat. Nah, ini harusnya sebenarnya kalau ini ada yang menekuni rotiyu itu bisa kemudian bekerja sama untuk pengembangan. Rotiyu itu bahan dasarnya selain gandum hanjeli gitu ya, tepung hanjeli. Nah, hanjelinya itu bekerja sama dengan petani misalnya di Sukabumi gitu ya. Itu juga peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Nah, kemudian banyak tempat, banyak hal ya. Lalu peluang yang juga sebenarnya kerjasama berkait dengan pengembangan konsultan gitu ya. Jadi teman-teman di akuntan itu bekerja sama dengan konsultan pajak misalnya. Itu sangat peluangnya sebenarnya kalau Muhammadiyah seluruh Jawa Barat berurusan tentang pajak atau pelatihan tentang pajak, maka UM Bandung bisa menjadi pusat sebenarnya, pusat pembinaan atau pengelolaan pajak atau konsultan pajak di Muhammadiyah ataupun di umum gitu ya. Dan banyak lagi ya, ekonomi syariah sebenarnya punya peluang untuk membuat BPRS-nya itu gitu ya, bank gitu, bank perkreditan rakyat syariah misalnya gitu ya, BPRS. Lalu PKI dengan PAUD itu bisa peluang membuat madrasah atau sekolah unggul misalnya, model gitu ya, lab gitu ya, lab gitu. Sudah dibuat lab TK ya, baru perintisan misalnya. Nah, PKI dan PAUD ini bisa mengembangkan lab, punya peluang yang sangat besar gitu ya. Nah, Pak Rektor seringkali menyebutnya sebagai teaching industry atau teaching company-nya gitu ya. Kemudian KPI juga sama gitu ya. Nah, apalagi kalau ini ya, Kria misalnya gitu ya. Kria punya peluang untuk memiliki sanggar sendiri gitu ya. Di situ orang bisa praktik, bisa belajar Kria di sanggar itu dan yang lain-lain, mengembangkan produk-produk. Sama juga biotek, kemudian teknologi pangan dan yang lain-lain. Itu peluangnya sangat besar, prodi-prodi itu sebenarnya gitu ya, dibangun. Mungkin tadi tantangannya adalah prodi-prodi ini perlu dibangunkan lab-labnya itu, laboratorium. Tadi itu perlu laboratorium risetnya gitu. Jadi Kria punya laboratorium risetnya, biotek punya laboratorium risetnya. Sekarang baru farmasi misalnya yang digarap gitu ya, karena farmasi mahasiswanya paling banyak, dan karena itu memang labnya harus dibuatkan, ada 8 lab gitu ya. Apalagi apoteker yang hari ini mau dikembangkan, itu peluang yang sebenarnya sangat banyak sekali peluang-peluang ini yang bisa dikembangkan, sehingga untuk 20 tahun ke depan sangat dimungkinkan UM Bandung itu besar, sangat peluangnya sangat
potensi program studi, lalu potensi mahasiswa juga yang peminatannya juga sangat baik, lalu juga pengembangan kreativitas inovasi yang sangat terbuka. Saya kira mungkin itu ya. Kalau satu persatu memang agak mungkin panjang ininya, tapi setiap prodi saya kira punya peluang yang besar untuk pengembangan di UM Bandung, dan teman-teman itu bisa masuk di sini. Termasuk kita juga menggagas UM Bandung Creative Hub. Misalnya di situ kemarin ada yang menawarkan dari IWG itu apa ya? Semacam perusahaan yang menyewakan space gitu ya. Untuk sekarang kan perusahaan banyak yang tidak punya kantor-kantor. Jadi kalau dibangun di UM Bandung itu space ininya perkantoran untuk kreatif gitu, pengembangan ekonomi kreatif, banyak perusahaan yang sudah ini menunggu sebenarnya gitu ya. Nah kita lagi mencari investor untuk membangun itu space ininya. Itu peluangnya sangat besar sekali sebenarnya. Gitu. Kalau Anda mau jadi investor itu sangat baik. Itu bisa itu banyak perusahaan yang sudah nunggu sebenarnya untuk sewa kantor di UM Bandung gitu ya. Kalau mau gitu. Jadi peluangnya sangat besar sekali gitu ya, untuk pengembangan di UM. Mungkin itu ya.